Oh iya. Ya. Di sini saya bidan yang berjaga hari ini ya Ibu ya. Iya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan tidak ber-KB. Ya. Saya ingin masang KB, tapi saya kemarin habis berhubungan, takutnya hamil. Oh begitu. Berarti terakhir berhubungan kapan Ibu? Kemarin ya. Baik. Ini tidak sedang KB apapun ya Ibu ya? Tidak sama sekali. Baik. Jadi ini ada kontrasepsi yang namanya kontrasepsi darurat Ibu. Oh iya. Baik. Saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi darurat ya Ibu. Iya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang kontrasepsi darurat ini Ibu? Belum ya Ibu ya. Baik. Saya akan menjelaskannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera setelah berhubungan suami istri. Oh iya. Iya. Jadi jika Ibu habis hubungan suami istri terlanjur nggak pakai KB dan belum ingin punya anak, ada kontrasepsi yang namanya kontrasepsi darurat yang bisa Ibu pakai ya Ibu ya. Bagaimana dosis pemberiannya Ibu? Ya. Sehari dosisnya ini 2 kali 1 tablet ya. 1 tablet isinya 100 mg ya. Dimana dosis pertama itu diminum segera setelah berhubungan. Oh iya. 1 tablet 100 mg. Sedangkan dosis yang kedua diminum setelah 12 jam setelah dosis pertama. Oh iya. Iya. Nah, dimulainya pemberian kontrasepsi darurat ini kontrasepsi darurat ini adalah namanya pil postinor ya Bu ya. Oh iya. Pil berupa pil ya Bu ya, pil postinor. Waktu pemberiannya segera setelah senggama ya Bu ya, atau paling lama itu dalam waktu 72 jam ya Bu ya. Berarti dalam waktu 3 hari ya Ibu ya, bisa diminum dalam waktu 3 hari. Lebih dari itu nggak bisa. Oh iya. Harus mengecek apakah kehamilan terjadi atau tidak ya Ibu ya. Nah, cara kerjanya kontrasepsi darurat ini seperti apa? Pil postinor ini seperti apa? Cara kerjanya yaitu menjadikan perkembangan endometrium itu dinding rahim menjadi tidak normal ya Bu ya. Nah, sehingga mencegah terjadinya implantasi. Implantasi itu menempelnya hasil pembuahan ke dinding rahim ya Bu. Iya. Sehingga tidak terjadi kehamilan. Gitu. Selanjutnya manfaat dari kontrasepsi darurat pil postinor ini apa Bu? Yang pertama manfaatnya adalah efektif ya Bu ya. Efektivitasnya tinggi. Jadi angka keberhasilannya cukup baik ya Bu ya. Lalu apa keuntungan selanjutnya? Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Karena bersenggama tanpa perlindungan ya Bu ya. Nah, yang terakhir yaitu di bawah kendali wanita ya. Nah Ibu, selanjutnya kerugian dari pil postinor ini Bu, dari kontrasepsi darurat ini. Apa kerugiannya Ibu? Yang pertama yaitu tidak berfungsi sebagai kontrasepsi yang akan datang. Jadi hanya berfungsi sebagai kontrasepsi darurat, dipakai saat itu juga ya Bu ya, tidak bisa untuk selanjutnya. Kalau mau kontrasepsi selanjutnya pakai metode yang lain ya Ibu. Oh iya. Nah, kerugian yang kedua apa Ibu? Bisa menimbulkan mual dan muntah ya Ibu ya. Dan yang terakhir, kerugian yang terakhir yaitu masa menstruasi berikutnya itu dapat lebih awal atau lebih lambat. Jadi perubahan pola menstruasi ya Bu ya, bisa lebih lambat, bisa juga lebih cepat ya Bu ya. Nah, sekarang pil postinor ini bisa diberikan kepada siapa? Yang pertama untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki ya Bu ya, diberikan kepada yang ingin mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi, misalnya kondomnya bocor
eh, pengganti ya Bu ya, dari kontrasepsi yang kesalahan dari kontrasepsi yang dipakai ya Bu ya. Nah, selanjutnya kegagalan, misalnya kegagalan sengawa terputus, salah hitung masa subur, bisa juga lupa minum pil KB lebih dari 2 tablet misalnya. Bisa juga kepada terlambat suntik KB lebih dari 2 minggu ya. Nah, juga bisa diberikan kepada siapa lagi? Kepada kasus perkosaan ya. Diberikan kepada kasus perkosaan untuk mencegah kehamilannya ya. Selanjutnya bisa diberikan kepada yang tidak menggunakan kontrasepsi ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Sampai di sini apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ya. Saya akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Selanjutnya dari kontrasepsi darurat ini ada yang tidak boleh diberikan, yaitu tidak boleh diberikan kepada seseorang yang disangka hamil atau sudah hamil ya Bu ya. Tidak boleh diberikan ya Bu ya. Nah, efek samping dari kontrasepsi darurat ini ada juga Bu. Ada efek sampingnya mual, ada muntah, terus keletihan, nyeri pada payudara, sakit kepala, juga pusing ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada kondisi khusus jika klien muntah Ibu ya. Apabila klien muntah, Ibu muntah dalam 2 jam setelah meminum dosis pertama, Ibu harus meminum dosis kedua segera dalam 72 jam ya. Yang selanjutnya bagaimana lagi? Disarankan kembali untuk mendapatkan pil berikutnya untuk menyelesaikan terapinya ya Bu ya. Dan yang terakhir, apabila Ibu mengalami muntah dalam 2 jam dosis kedua, disarankan untuk kembali mendapatkan pil berikutnya. Iya. Sampai di sini apakah Ibu mengerti Ibu? Mengerti ya Ibu ya. Baik. Sekarang apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ya Bu ya. Sekarang kita evaluasi lagi ya. Tadi kontrasepsi darurat ini apa Ibu? Kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan segera setelah kita berhubungan ya. Ya, baik. Sudah selesai sesi konsultasi kita. Sekarang saya dokumentasikan ya Ibu ya. Ya. Ini dengan Ibu Elia ya Bu ya. Ibu Elia. Usianya berapa Ibu? 36 tahun ya Ibu. Sudah diberikan konseling tentang KB darurat ya Ibu. Mengerti. Baik, selanjutnya Ibu bisa mendapatkan kontrasepsi darurat ini di ruang sebelah ya. Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sesi konsultasi kita sudah selesai ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu ya.